Balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Nah, di konten kali ini kita bakalan ngebahas tentang mungkin seputar sound engineer ya. Kita akan membagikan suatu tips atau mungkin bisa dibilang trik ya. Bagaimana kita mempermudah sound engineer seperti kalian untuk yang ngerasa ribet tentang sharing gain. Yang dimana sharing gain ini sering kita temui di mixer-mixer analog dan nggak jarang juga kita temuin di mixer digital. Jadi mungkin analoginya adalah misalkan kita sudah setup ya mixer untuk FOH dan juga monitor, dimana contohnya kalau misalkan kita pengen mengecilkan salah satu mixer, contohnya kita akan kita analogikan kedua mixer ini ada di gainnya di 0 ya. Kemudian kita pengen ngecilin tuh ya untuk di FOH misalkan minus 5 atau minus 10, walaupun secara gain dia independen, tetapi kalau misalkan kita kecilkan salah satu contohnya di FOH, di monitor pun secara tidak langsung dia akan berpengaruh. Dia akan mengecilkan juga. Walaupun dia gainnya secara independen dia masih ada di 0. Nah, ini mungkin untuk kalian yang ngerasa ribet sama hal-hal kayak gini, mungkin yang harusnya satu step jadi 2 atau 3 step. Nah, di sini kita akan membagikan bagaimana cara untuk mempermudahnya mengatasi sharing gain ini atau double gain ini. Tentunya di sini kita akan menggunakan 3 device, yaitu ada 2 mixer digital kacang goreng, yaitu ada Behringer X32 dan juga Midas M32. Yang satunya lagi adalah Midas DL231. Nah, untuk kedua mixer ini kita sudah ada pembahasan konten independennya, jadi kita nggak akan ngebahas terlalu dalam. Kalian bisa tonton videonya di sini nih. Nah, justru di konten kali ini kita akan banyak ngebahas tentang Midas DL231-nya itu. Dan tentunya di sini kita akan ngasih pembahasan tambahan ya. Karena kita belum pernah ngasih lihat ke kalian perbandingan secara langsung dari X32 dan M32, perbedaan yang paling mencoloknya itu apa. Dan tentunya kalian bakalan bisa mendengarkan bagaimana sih perbedaan preamp dari kedua mixer ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kita bakalan tunjukin dulu Midas DL231-nya seperti apa. Secara fisiknya dia ada apa aja sih, ada input dan output apa, dan fitur-fitur apa yang dihadirkan di Midas DL231 ini. Jadi langsung aja kita ambil dulu barangnya. Oke, ini dia untuk barangnya, Midas DL231. Ini adalah 24 input, 24 output splitter. Jadi untuk secara fisik dia seperti ini bentuknya ya. Di depan warna biru, tapi untuk casingnya semua berwarna hitam. Dan ini pastinya sudah metal semua untuk casing dari Midas DL231 ini. Dan untuk bagian depannya dia nggak banyak variasi apa-apa, hanya ada beberapa indikator, ada LED screen dan juga ada beberapa button di bagian depan sini. Ada indikator untuk selectable phantom power ya. Kemudian di sini juga ada indikator untuk AS. Kemudian ada LCD screen dan juga ada 4 button yang ada di bagian sini. Dan justru yang memang banyak pembahasannya itu ada di bagian belakangnya. Dan BTW ini kalian juga bisa langsung masuk ke rack karena sudah ada mountingnya di bagian kiri dan di bagian kanan sini. Nah, kita langsung lanjut aja, nggak lama-lama ke bagian belakang karena di sini semua yang akan kita bahas. Bahkan untuk sharing gain itu bakalan masuk ke bagian sini. Untuk input dan outputnya di sini menggunakan konektor XLR semua. Kita lihat untuk bagian input di sini ada 24. Input menggunakan konektor XLR dan nggak main-main. Konektor yang dipakai ini menggunakan konektor dari Neutrik. Dan setiap dari channel inputnya sendiri dia sudah ada indikator lampu juga untuk menandakan phantom powernya nyala atau enggak. Jadi dia sudah independen. Dan kalau kita lihat di bagian outputnya dia juga menggunakan
konektor XLR juga dari Neutrik, dan setiap channelnya pun dia sudah ada dikasih lampu indikator untuk indikator mute. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, ketika kita setting, ini gampang banget, indikatornya sudah ada di sini semua. Dan yang paling menarik memang yang akan menjadi pembahasan utamanya adalah di bagian AS-nya. Di sini sudah ada dua dual redundant AS yang sudah langsung disematkan di Midas DL231 ini. Jadi kedua mixer ini bakalan terhubung menggunakan AS yang ada di sini. Tentunya kalau misalkan untuk meng-split ya, supaya mengatasi sharing gain itu ya di sini nih. Jadi kalau misalkan input 1 kita masukkan source ya, dan ini bakalan nge-split di bagian AS ini. Jadi kalau misalkan kita kecilkan salah satu, itu tidak mempengaruhi salah satu yang lainnya. Dan itu nanti kita bakalan langsung praktekkan seperti apa dan kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk pengkabelannya sendiri di sini sudah dikasih info ya bahwa kalian wajib menggunakan kabel STP. Jadi untuk yang kalian yang sebelumnya sistemnya menggunakan kabel UTP, ya gantilah menggunakan STP. Karena misalkan kalau ada sesuatu hal yang terjadi dikarenakan kalian tidak memakai kabel yang standar, biasanya nih ya, biasanya itu tidak di cover oleh garansi. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan dari distributornya. Tapi sini sudah dikasih warning ya, harus menggunakan sistem dari STP. Oke, di atasnya kita bakalan nemu MIDI input dan output, dan di sini kita ada tombol mute all. Jadi kalau misalkan kita lagi setting-setting ya, takut jeblok gitu ya, daripada mungkin kita agak ribet untuk nge-mute dari mixer 1 kemudian mixer 2, di sini sudah ada mute all. Jadi kalian tinggal pencet ini aja sudah ke mute semua. Kalian tinggal setting-setting aman dan juga tentram gitu. Kemudian di sini juga kalian bakalan dapat dual redundant juga power supply, di mana dia otomatis kalau misalkan salah satu powernya mati, jadi dia langsung mengganti ke secondary power yang sudah ada di sini. Jadi aman banget. Kalau misalkan ada problem itu sangat riskan ya, kalau misalkan ada power yang mati di bagian sini. Itu sangat mengganggu dan mungkin bisa langsung sistemnya mati. Tapi di sini sudah ada backupnya. Ini fitur safety yang sangat dibutuhkan ketika kalian live. Dan tentunya sebetulnya idealnya kita menggunakan mixer yang memiliki sampling rate yang berbeda ya. Contoh 48 kHz dan 96 kHz. Tapi kebetulan yang 96 kHz kita nggak ada, jadi kita menggunakan sampling rate yang sama, yaitu 48 kHz. Karena di Midas DL231 ini dia bisa memilih, jadi selectable untuk sampling rate-nya. Walaupun mixernya itu memiliki sampling rate yang berbeda, itu bisa jalan independen di sistem yang kalian hubungkan ke Midas DL231 ini. Dan tentunya kalian juga nggak afdol kalau misalkan kalian nggak lihat spesifikasi lengkapnya dari Midas DL231 ini. Jadi ini gue bakalan tunjukin ke kalian untuk spesifikasi lengkapnya. Jadi kalian bisa pause dulu video ini. Nah itu dia untuk spesifikasinya. Sekarang kita bakalan ditemenin lagi sama Bang Engineer. Kita bakalan setting ya. Kita bakalan keluarin dua mixer menggunakan DL231 ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, balik lagi kita masuk ke pembahasan utamanya bareng Bang Engineer lagi. Ya. Jadi kita udah setup nih ya. Dari mulai Midas DL231-nya ada dua ya? Iya, ada dua. Ini untuk Behringer X32 dan juga di sini ada Midas M32 Live ini ya, yang gedenya, yang full size. Oke, jadi kita mau ini dulu nih, tahu dulu nih, mungkin sharing-sharing, mungkin apa sih yang dimaksud sharing gain itu? Oke, nah si Midas itu kan dia punya produk
rack I/O namanya itu DL231, di mana dia kita dari rack ini dia bisa independen signal input. Jadi bisa juga nge-splitter inputnya. Nah, dari dua rack ini, kenapa sih dipasangnya dua rack ini? Kenapa nggak satu aja? Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya kebutuhan nggak mau sharing gain, dan sharing gain kan kebanyakan sound engineer itu nggak mau lah pokoknya gitu, dia maunya punya gain sendiri tanpa ngikutin FOH sama monitor itu terpisah, pokoknya bener-bener nggak mau sharing gain kayak gitu. Nah, si Midas ini adalah salah satu apa bisa dibilang membantu untuk para sound engineer di mana dia nggak mau sharing gain kayak gitu. Di sini gue pasang cuma dua input kita ya, dua input ada di paling bawah. Di sini sudah kita setup di Midas DL231 ID1 dengan konsolnya itu M32. Jadi kita udah pasang di M32 yang E-nya. Terus ada di Midas DL231 ID-nya 2 di X32 yang ID-nya kita AS-nya itu yang B. Nah, kok bisa terbaca sih X32 dan M32-nya? Nah, jadi si Midas ini dia sudah compatible untuk beberapa mixer seperti Behringer, X32, M32, Pro 2, terus ada Midas HD segala macam, dia akan langsung terbaca produk apa sih yang masuk ke dalam si konsol dari si rack I/O-nya si Midas ini. Nah, setelah kita sudah setup, di sini kan kita harus ngecek dulu dong untuk beberapa menu di dalamnya. Di sini cukup tekan yang cukup lama. Nah, sini untuk kita nge-split ID. Di sini kan tadi udah kita masukin ID 2, ini ID 1. Setelah itu kita masuk ke AS50. Nah, AS50 ini adalah salah satu protokol yang cuma Midas yang punya ya. Rata-rata semua pakainya AS50. Kita sync. Tapi sorry, kita potong dulu. Sebelum masuk ke menu ke sync-nya, pengen tahu dulu nih koneksinya seperti apa sih untuk AS-nya itu? Oke. Nah, untuk koneksinya itu di sini kita pakainya kan ada 4 port ya. ASA, X, Y, ASB, SY juga. Nah, di sini ASA-nya itu kita masukin ke Midas M32. ASB-nya yang kalau nggak salah yang ini ya. Ini ASA-nya itu yang Y, yang X kita masukin ke Midas M32. Terus ASB-nya yang X kita masukin ke X32. Nah, setelah kita masukin, di sini kita jumper. Jadi B-nya dari si X32 yang B yang atas ini, BX-nya kita masukin lagi ke slot sana, slotnya ke dalam si rack. Kalau misalkan kita routing ya di sini juga harus di setup sih sebenarnya. Setupnya sih kan ada master clock kan. Master clock itu harus di setup, dijadikan internal. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Clock source-nya dijadikan internal. Kalau gue di sini gue pasang jadinya internal. Walaupun bisa juga dipindahkan ke ASA, ASB atau yang lain-lain lah. Kayaknya ini supportnya sih gue jadikan internal. Kenapa gue jadikan internal? Karena master clock-nya gue pengen si DL231 yang menjadi master clock. Kayak gitu. Nah, jadi routingnya seperti itu. AX-nya ke M32, BX-nya ke X32, lalu di sini kita ada ngambil output, tapi nanti aja kalau output ya. Kita ngambil input dulu buat fungsi sharing gain-nya itu fungsi apa enggak. Nah, seperti itu. Terus kita di sini kan kita coba masuk ke dalam menu. Nah, di sini ada AS50 sync. Lalu kita masukin select. Kita lihat channel A. Gua ngasihnya sync from A. Oke, dia sudah jadi master clock di sini. Sorry, yang ini nih, yang master clocknya yang E. Terus kita turunin bawah. Di sini nggak dimasukin ke B. Jadi master clocknya dimana kalau ada tanda bintang itu dia belum terpilih. Kalau yang nggak ada dia sudah terpilih. Oke, di sini yang B yang gue nggak pilih. Internal sync-nya juga gue nggak pilih. Di sini gue fokus di sync from A. Jadi dia yang jadi master clock. Terus di sini kita masukin lagi AS50 sync-nya. Channel A-nya tuh sync from A juga. Channel B-nya sync from B. Jadi atas bawah sama.
atasnya itu sync from A. Atasnya kan ada dua ya. Si AS-A50A, AS50B. Nah, A-nya tuh A, B-nya tuh B. Atas bawah sama. Seperti itu. Terus kita masuk lagi ke dalam output source. Nah, ini paling penting nih. Paling penting, bisa nggak sih kalau misalkan satu rak aja tapi outputnya dipisah jadi dua gitu? Bisa nggak sih? Jawabannya nggak bisa. Kenapa gua nggak bisa? Karena tadi kita udah coba satu rack ini bisa nggak sih dikontrol sama ini outputnya gitu. Contoh misalkan gua ambil gue pasang di sini I/O-nya itu di output 9 masuk ke Midas M32. Terus output satunya gue masuk ke X32. Bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi yang ngontrol nanti dia, bukan dia yang ngontrol gitu loh. Berarti cuma bisa satu untuk outputnya ya? Output ya? Outputnya jadi nggak bisa di-split juga. Yang bisa di-split itu cuma input gitu. Jadi tetap satu rak itu satu output, satu rak itu satu konsol. Hitungannya kalau buat output ya. Nggak bisa output itu ada di konsol ini, konsol itu, dia nggak bisa. Tetap satu output, satu rak itu buat satu konsol outputnya. Jadi nggak bisa dua konsol. Kita tadi udah coba juga. Jadi gue masukin di sini outputnya yang 9, yang nomor output satunya di sini. Kita pakai satu rak. Ketika gue nyalain dia nggak bunyi. Karena cuma satu doang. Nah, gue udah patching di sini juga nih. Oh, oke. Outputnya 1 sampai 8 udah gue masukin di sini. Terus output 9 dan 16 gue masukin di sini. Oke, gue patching, gue masukin LR. Misalkan satunya di LR, satunya di L, 9-nya di R. Gue masukin. Dia nyala. Tapi dia nggak bisa ngontrol gitu loh. Dia jadi nggak berguna. Si X32-nya outputnya jadi nggak berguna, nggak ada. Yang cuma bisa ngontrol dia. Makanya kenapa di sini disarankan menggunakan dua rack. Jadi dua rack itu fungsinya untuk output yang B itu biar dikontrol si X32, untuk output yang A dikontrol sama M32. Jadi yang A-nya buat FOH misalkan, yang B-nya buat monitor. Gitu fungsional. Makanya kenapa sini gue pakai dua rack-nya. Makanya itu tadi kita udah nyoba berkali-kali muter-muter. Iya, kita udah muter-muter. Ternyata memang harus dua rack-nya. Betul. Nggak bisa satu untuk output. Cuma memang kalau inputnya tetap masuk di satu rack aja. Yes, inputnya kita masuk dalam satu rack, outputnya tetap tapi nggak bisa dipisah. Pokoknya intinya kalau kita mau masukin cara nge-split sharing gain-nya itu, yang tadi kita masuk AS50 sync channel A to A, channel B to B. Udah, itu aja cukup. Channel A to A, channel B to B. Lalu di sininya master clock source-nya kita masuk ke internal. Si Midas M32-nya di internal, si X32-nya juga di internal. Oke, ini terlalu terang nih. Iya. Jadi harusnya kita coba di ini biar kelihatan nih teman-teman nih. Nah, internal ya. Ya, cuma sebatas itu, cuma perbedaan master clock aja sih. Siapa yang mau jadi master sih? Kalau di sini kan yang mau jadi, misalkan gue mau pilih masternya ya udahlah si DL231, atau gue mau jadi masternya itu internalnya aja. Sebenarnya itu cuma masalah master clock aja. Siapa yang mau jadi otaknya sebenarnya kayak gitu. Kalau di Dante itu siapa yang mau jadi leadernya, preferred leadernya itu siapa sih? Kayak gitu. Nah, di sini sama-sama internal, cuma di sini sync A to A, B to B. Oke, kita masuk dalam menunya lagi. Menunya lagi di sini ada output source lagi. Nah, output source-nya juga sama. Di sini kan ini kan tadi kalau di depan itu ada X32B. Oke, kita mainnya fokus di B. Sync to B untuk output B. Di sini gue akan pindahkan ke B. Output source-nya. Nah, di sini ASA. Gue nggak pilih ASA, tapi gue pilihnya ASB. Dia jadi ada 4 pilihan. ASA, ASB, mic amplifier A input, mic amplifier B input. Mungkin kalau yang ini fungsinya itu sebagai direct out tanpa apa ya? Konsol ya. Tanpa konsol. Jadi ya udah ngeplay aja, tapi kita nggak bisa ngotak-ngatik. Mungkin seperti itu kali ya. Karena kita juga belum terlalu paham banget sih untuk fungsional yang ini.
Tapi di sini gue settingnya ASB to B, yang bawah ASA to A. Jadi output inputnya itu sama-sama. Yang bawah A, yang atas B. A ketemu A, B ketemu B. Udah, simple. Routingnya segitu aja. Routingnya seperti itu. Terus kita masuk lagi ke dalam menu 48 Phantom Control. Nah, di sini setelah bebas, kalian mau pilih yang kontrol itu dari ASA atau ASB. Udah gitu doang. Oh iya, katanya di sini bisa ini ya, bisa maksudnya bisa independen kalau misalkan konsolnya berbeda ini ya, berbeda apa sampling rate ya. Oh, iya. Jadi misalkan seperti ini. Ini salah satu fungsionalnya banget sih. Ini ada bacaan sample rate. Di menu kelima ada bacaan sample rate. Contoh di sini kita misalkan menggunakan Midas HD 96. 96 kan udah 96 kHz lah ya. Sample rate-nya. Terus satu sebelahnya lagi kita pakainya Midas M32 yang 48. Di sini kita simple, kita cukup ganti aja di sini. Nah, 96 A-nya 96, B-nya 48. Atau A-nya 48, B-nya 96 atau sama-sama 96. Seperti itu, semua simple. Dia bisa pilih sendiri. Mau yang mana, biasanya kan rak-nya kalau ada 96 ya udah jalan 96. Tapi kalau si Midas enggak, kita bisa milih lu mau 96 apa 48 nih. Lu punya konsol 2, satunya 48, satu 96. Oh ya udah, kita bisa setup kok. Kayak gitu. Mungkin solusi banget sih untuk beberapa rental ya mungkin ya, yang punya mixer satunya udah Super 96, satunya masih 48. Ya DL231 ini salah satu solve problem kalian. Seperti itu. Terus di sini juga ada MIDI control. Gua sih nggak ngecek sampai MIDI control ya. Nah, di sini ada AS status. Jadi AS statusnya itu mungkin apa ya kita sebut, tapi gue juga nggak tahu. Sini ada angka seperti ini nih. Iya, ada X, ada X, iya, nggak ngerti, gue nggak ngerti supportnya itu seperti apa sih kayak gitu. Karena AS statusnya itu bisa sampai 6 yang A, yang B juga bisa sampai 6. Seperti itu. Fungsionalnya sih nggak terlalu paham sih. Nah, ini ada software firmware update ya. Iya. Di sini. Jadi kalau mau update firmware, tinggal masukin di belakang ada kontrol apa gitu belakangnya. Nanti tinggal di spill aja di belakangnya. Ada tinggal masukin situ, sambung ke network, dia langsung kebaca dia. Oke, ini kita reset all. Tombol. Jadi kalau udah mau coba-coba ngulang dari awal, tinggal reset all aja. Sample rate akan berubah ke 9696. Seperti itu sih, ya. Sekarang kita bakal langsung coba untuk sharing gain-nya seperti apa. Ini sudah dikoneksikan juga ke input lagu iPad yang ada di bagian atas ini nih. Ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Yang Midas dulu ya. Ya. Kita Midas dulu. Contoh, ini main pelan dulu aja. Kita puter di sini. Ini kan juga nyala speaker yang kiri. Kita putar, apakah yang kiri akan juga besar? Oke, ini masih aman. Dia udah fungsi. Kita balikan lagi. Kita turunin, kita fokus yang kiri. Nah, jadi outputnya sudah bisa pisah juga, inputnya bisa split juga, outputnya juga bisa sendiri-sendiri. Tapi harus butuh 2 rak. Seperti itu. Oke, jadi source-nya itu dia satu tadi masuk ke bagian rack yang bagian bawah sini ya. Iya. Kemudian untuk outputnya jadi di split A, B ya untuk. Ya 2 rack lah pokoknya ya. 2 rack untuk Behringer dan Midas. Jadi kalau misalkan kita main FOH dan monitor, misalkan salah satu pengen dibesarin atau dikecilin itu nggak mempengaruhi. Salah satu yang lainnya. Betul, dia nggak akan masalah. Gitu. Emang yang jadi problemnya kalau di lapangan kadang-kadang suka gitu ya. Jadi sharing gain, jadi yang satu diturunin, yang satu jadi ikut turun ya. Kalau zaman dulu sih problem ya, karena masih analog kan. Zaman dulu kan analog, nggak ada namanya digital trim. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah ada digital trim. Kalau namanya sharing gain ya tinggal kita turunin digital trim aja. Tapi kan beberapa sound engineer nggak mau ribet, dia maunya punya gain sendiri. Nah, kayak gitu. Cuma kalau buat ya udah zaman udah maju lah ya.
beberapa barang brand juga punya fitur di sini kan, kayak Midas dia ada namanya audio splitter, Yamaha juga ada, Digico juga ada, beberapa brand juga udah ada seperti itu. Cuma ya kalau dibilang problem apa enggak, ya tergantung yang ini penggunanya aja sih kalau buat kita sih. Jadi nggak bikin ribet lah ya kalau misalkan kita independen gainnya ya. Ya intinya sih solusi banget sih. Kalau misalkan sound engineer atau rental yang nggak mau sharing gain ya pakainya ini. Oke, itu dia pembahasannya untuk sharing gain. Tapi kita ada pembahasan bonus nih. Iya. Pembahasan bonusnya yang tadi gue bilang, apa sih yang menjadi identik perbedaan antara X32 dan M32? Oke. Yang identik aja, nggak usah banyak-banyak karena sebelumnya kita udah ada konten tentang X32 ada, M32 ada. Tapi sini kan karena dikeluarin dua-duanya, kita pengen tahu nih apa sih yang paling identik perbedaan dari X32 dan M32? Oke, yang paling identik adalah preamp. Disebutkan Behringer itu design by Midas ya. Di sini juga tertera suara apa bacaannya dia, powered by Midas. Nah, kalau kita bisa lihat di situ powered by Midas. Powered by Midas itu bukan berarti preampnya by Midas. Jadi si X32 ya X32 preampnya, Midas ya Midas preampnya. Cuma desainnya X32 itu sudah dibantu dengan si Midas. Oke. Seperti itu. Itu salah satu inilah orang kalau kadang kan suka lihat Midas mah sama kok sama X32, nggak beda. Preampnya Midas lebih bagus pasti. Padahal dari segi harga pun udah kelihatan. Udah kelihatan kayak jauh gitu. Juga lumayan sih. Paling kayak gitu. Terus juga mungkin apa ya? Desainnya desain ini doang sih, hampir sama sih. Yang depan-depan sini tuh hampir sama. Layar semua desainnya by Midas. Tapi yang paling menonjol adalah preamp. Preampnya nggak mungkin sama. Oke, itu dia. Dan tentunya kita bakalan coba tes satu-satu untuk suaranya apakah ada perbedaan apa enggak. Ya. Settingannya kita samain. Ya, polosan. semuanya gainnya plus 10 lah gitu ya. Ya, dan semua polosan, nggak pakai apa-apa. Oke. Dan kita atur dulu speakernya supaya posisinya sama. Oke, jadi kita bakalan samain gainnya nih, ya, antara Midas dan Behringer. Jadi kalian bisa dengar perbedaannya seperti apa. Ya, oke. Ini semua gainnya sudah plus 20. Tinggal kita coba play. Gas dulu ya.
kita dengar pun beda banget ya. Ya, Dari pasti segi beda. power, tadi hentakannya pun dari kendangnya beda banget. Pasti beda. Mudah-mudahan kalian bisa dengar ya di rekamannya ya. Ya, bisa denger detailnya lah ya. Iya. Tapi kalau di sini sih kerasa banget powernya, SPL semua segala macam udah beda. Ya, jadi itu dia ya. Untuk konten kita kali ini, jadi memang agak sedikit cukup panjang dan mungkin agak sedikit jelimet karena memang ya device-nya kita pakai agak banyak, jadi agak sulit untuk kita ambil beberapa detail, mungkin ada yang miss, jadi mohon maaf. Mungkin kalian bisa tulis aja di kolom komentar kalau misalkan masih ada pertanyaan. Dan juga kalau misalkan kalian masih pengen tanya-tanya juga ya, dan juga pengen dapetin barang-barang ini dari mulai mixernya, kemudian dari rack-nya juga, splitternya, kalian bisa langsung cek aja. Ya, Kita atau mau beri saran lah ya. Ya, bisa juga. Kita katalognya ada di marketplace, dan juga kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya lebih lanjut juga bisa di WhatsApp ke nomor sales kita yang ada di sini nih. Jadi kayak gitu aja Bang Engineer untuk konten kali ini. Thank you banget udah ngulik-ngulik Midas DL 231 ini. Jadi emang ya mungkin kalau yang masih baru kayak kita, jadi mungkin agak sedikit bingung harus gimana, tapi akhirnya kita tahu sistemnya seperti apa dan bisa sharing-sharing ke kalian. Kalian pun kalau mau menambahkan juga boleh ya ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jadi like video ini dan share-share ke teman kalian. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dari Toko Sound Pro Audio.